Halo, welcome back to my channel. Saya Muslim. Di sini saya akan membahas soal KPPK ya teman-teman ya. Tentunya tentang situational judgment test atau SJT, situasi kerja untuk semua guru tes 2025. Jangan lupa tonton sampai akhir dan subscribe ya teman-teman ya. Saya doakan semoga yang ikut tes tahun ini dimudahkan, dilancarkan. Amin, amin ya robbal alamin. Soal yang pertama, seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyontek saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek, maka orang tuanya akan memberi hukuman. Tindakan yang harus Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah A. Memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. B. Memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera. C. Memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. D. Mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. E. Mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Jadi apa teman-teman, ini jawabannya paling betul adalah di sini itu anak ya, siswa, seorang siswa itu tertangkap menyontek ya teman-teman pada saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek, maka orang tuanya akan memberikan hukuman. Jadi A, untuk opsi yang A, memberikan nilai 0 pada ujian tersebut dan tidak membahas lebih lanjut. Ya, kita sebagai guru harus tahu kelanjutannya seperti apa ya teman-teman ya. Tidak hanya memberikan 0, kita tuh sebagai guru harus kenapa ini anak nilainya 0 gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk A itu kita skip saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang B, memberikan hukuman kepada peserta didik tersebut agar dia jera, hanya hukuman saja ya teman-teman ya. Kita sebagai guru tidak harus memberikan hukuman saja, tapi juga harus berdiskusi kepada anak tersebut, harus memberikan nasihat dan konsekuensi ya teman-teman ya. Kemudian yang C, memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Ini bagus sekali, tapi di sini hanya memanggil orang tua saja dan memberikan teguran, tidak ada berdiskusi secara pribadi ya teman-teman ya, tidak memberikan nasihat ya. Kita sebagai guru kurang ya kalau seperti itu ya. Kita lanjut opsi yang D, mengabaikan kejadian ini. Kalau sudah ada kata mengabaikan, langsung skip saja ya teman-teman ya. Tidak usah lama-lama ya, kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk yang E, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Kita sebagai guru, seorang guru itu mengajak peserta didik berdiskusi ya. Kenapa murid ini kok begini? Kenapa murid ini kok begitu? Kita sebagai seorang guru harus jeli ya teman-teman ya, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi, memberikan nasihat dan konsekuensi. Iya, memberikan nasihat dulu, berdiskusi pribadi dulu, dan memberikan konsekuensi ya teman-teman. Kalau konsekuensi, kalau anaknya menyontek, nah kalau anaknya menyontek saat ujian ya konsekuensinya bagaimana, harus siap diterima ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kan harus ada diskusi dulu ya, memberikan nasihat kepada anak tersebut ya. Itulah seorang guru ya teman-teman ya. Jawabannya adalah yang paling betul adalah opsi yang E ya teman-teman ya. Lanjut soal yang kedua, Anda adalah seorang guru IPS di SMP yang memiliki satu anak yang bersekolah di PAUD. Dari ini Anda memiliki jam ngajar pada pukul 7 sampai dengan pukul 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah. Mulai pukul 9, anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8. Sedangkan pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang akan Anda rangkai sebagai berikut. A. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mendampinginya saat lomba. 2. Mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengantar sampai ke sekolah. 3. Melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai pukul 9.30. 4. Melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.50, dilanjutkan pembimbingan oleh guru piket. 5. Meminta guru piket untuk mengganti pembelajaran IPS oleh guru piket. 6. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9. 7. Mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin. Terlambat, rangkaian keputusan yang akan diambil adalah apa ya teman-teman ya, Anda itu sebagai guru IPS yang memiliki satu anak sekolah PAUD, dari ini memiliki jam ngajar pukul 7 ya teman-teman ya.
sampai dengan jamnya itu pukul 7 sampai pukul 9.30. Selain itu, Anda juga diundang mengikuti pertemuan koordinasi Dinas Pendidikan. Waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah, mulai pukul 9. Padahal jam mengajarnya di sini pukul 9.30. Anak Anda akan mengikuti lomba menari, padahal sedangkan di sini di pertanyaannya itu anak Anda hari ini tuh juga pukul 8 itu juga mengikuti lomba ya teman-teman ya. Tapi pasangan Anda tidak bisa mendampingi anak tersebut karena dinas luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan. Apa ya teman-teman ya kira-kira untuk jawaban nomor 2 ini? Untuk jawaban yang paling tepat itu adalah yang 2, mempersiapkan segala sesuatu untuk anak Anda dan mengajar sampai ke sekolah. Betul ya. Untuk yang keempat, melakukan pembelajaran IPS mulai pukul 7 sampai dengan pukul 8.50, dilanjutkan pembimbingan guru piket ya. Tapi di sini padahal di pertanyaan itu pelajarannya itu sampai pukul 7 sampai 9.30. Jadi memotong jam ya teman-teman ya. Tapi digantikan oleh guru piket. Terus kemudian yang ketujuh, mengikuti pertemuan koordinasi di Dinas Pendidikan mulai pukul 9.40 dengan izin terlambat. Iya, karena kalau tidak begitu nanti malah jam mengajarnya kepotong ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya, 247 ya. Soal ketiga, beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan seringkali tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah A. Memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas dengan benar sebagai peringatan. B. Memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. C. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. D. Mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. E. Menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Oke ya teman-teman ya, di sini adalah ada masalah ya. Masalah dan mencari solusi ya, masalah dan mencari solusi. Ketika ada siswa yang tampak kesulitan, kita sebagai guru adalah A. Memberikan nilai rendah. Kita langsung memberikan nilai rendah kepada anak tersebut itu terlalu cepat, terlalu buru-buru ya, itu tidak efektif ya teman-teman ya, tidak solusi efektif ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang A. Untuk yang B, memotivasi siswa untuk lebih keras belajar dan menyelesaikan tugas. Hanya memotivasi saja ya, tidak mencari atau mengetahui penyebab dari masalah dan tidak mengetahui dan tidak mencari dari masalah tersebut ya, tidak mencari solusi ya teman-teman ya. Jadi untuk yang B kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur kemampuan siswa secara teratur. Ini malah membebani ya teman-teman ya, karena di sini banyak tugas, padahal di sini di pertanyaannya itu anak itu tampak kesulitan mengikuti pelajaran ya, masa langsung diberi tugas lebih banyak ya, malah tambah kesulitan ya. Untuk opsi yang C langsung skip saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, mengamati perilaku siswa selama pelajaran untuk mencari pola kesulitan yang mereka hadapi. Ini bagus ya teman-teman ya, dari opsi A, B, C ya teman-teman, karena di sini guru tuh mengamati perilaku siswa, kenapa anaknya seperti ini, kesulitannya di mana itu ya. Bagus sekali ya. Untuk opsi yang E, menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Kita sebagai guru itu perlu menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya agar murid itu lebih mudah memahami pelajaran ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling benar itu adalah yang E ya teman-teman ya, menyampaikan penjelasan yang lebih panjang dan rinci tentang materi pelajaran dan tugasnya. Soal keempat, saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan mengatakan bahwa pembelajaran Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait hal ini adalah
A. Menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. B. Menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. C. Mengabaikan komentar peserta didik tersebut dan Pak Arbes melanjutkan pembelajaran geografi sesuai modul ajar yang telah dibuatnya. D. Meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. E. Menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapatnya. Oke, teman-teman, di sini saat Anda sebagai seorang guru ya, pembelajaran geografi ya, pada saat pembelajaran geografi seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dan mengatakan bahwa penelitian Anda membosankan dan membuatnya mengantuk. Ya, jadi apa respon Anda terkait hal ini? Langsung saja ya teman-teman ya. Kalau kita lihat opsi yang A, menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang metode pembelajaran geografi yang mereka sukai. Di sini malah tidak sesuai dengan pertanyaan ya teman-teman ya, karena di sini siswa itu mengatakan pembelajaran Anda membosankan. Anda itu dibilang membosankan oleh murid Anda ya. Jadi apa yang Anda lakukan itu, kalau untuk opsi yang A itu kita skip saja ya teman-teman, langsung kita skip untuk opsi yang A karena tidak nyambung dengan pernyataan, karena responnya bagaimana, bukan langsung membuka diskusi ya di sini ya, membuka diskusi kelas ya. Kita skip saja untuk jawaban yang A. Jawaban yang B, menghentikan pelajaran sejenak dan meminta peserta didik tersebut untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. Kalau untuk yang B itu kurang efektif ya teman-teman ya. Di sini respon guru ya, meminta peserta didik untuk menjelaskan apa yang menurutnya lebih menarik dan efektif. Dibilang karena murid itu mengatakan membosankan, masa disuruh malah menjelaskan, malah dia tidak mau ya teman-teman ya. Oke, lanjut untuk yang C. Untuk yang B kita skip saja ya teman-teman ya. Untuk yang C, mengabaikan komentar peserta didik tersebut dan Pak Arbes melanjutkan pembelajaran geografi sesuai modul ajar yang dibuatnya. Di sini mengabaikan, kita langsung skip saja ya teman-teman ya. Untuk opsi yang C, karena mengabaikan, tapi di sini sebagai guru dibilang apa itu membosankan ya, dan peserta didik lainnya di sini terpengaruh. Wah, malah terpengaruh ya. Kalau kita mengabaikan malah akan semakin membuat kegaduhan ya teman-teman ya. Semua murid di sini mulai terlihat gelisah ya semuanya ya. Jadi untuk opsi yang C tidak nyambung ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D, meminta peserta didik tersebut untuk berbicara dengan Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. Iya, ini boleh, tapi harus menegur dulu ya teman-teman ya, tidak langsung meminta peserta didik tersebut berbicara ya. Kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang C, menegur peserta didik tersebut di depan kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran dan seharusnya bisa lebih sopan dalam mengemukakan pendapat. Iya, jadi opsi paling benar itu adalah yang E teman-teman ya. Kenapa? Karena siswa tersebut itu mengganggu ya teman-teman ya, membuat kegaduhan ya. Jadi membuat kegaduhannya itu seperti apa? Jadi opsi yang paling benar itu yang E ya teman-teman ya, menegur peserta didik tersebut di depan kelas. Jadi biar semuanya tahu ya teman-teman ya, teman-temannya yang lainnya biar tahu ya, agar siswa tersebut itu tidak mengganggu siswa yang lainnya, peserta didik yang lainnya di dalam kelas ya pada saat proses pembelajaran ya. Oke, jadi sebagai murid, sebagai peserta didik itu harus lebih sopan ya ketika mengemukakan pendapatnya ya. Oke, jadi opsi yang paling tepat itu adalah yang E ya teman-teman ya, jawaban untuk nomor 4. Soal kelima, Bu Eno melakukan pembelajaran fisika kelas 11 SMA. Pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa ini adalah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno yaitu A. Berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Hanya berbisik ya teman-teman ya di sini ya. Berbisik saja ya.
kurang efektif ya teman-teman ya, bukan tindakan yang paling tepat ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang A karena hanya berbisik saja. Setelah itu bisa jadi murid tersebut bisa berisi kembali ya, atau berbisik-bisik kembali ya teman-teman ya. Untuk yang B, Bu Eno fokus pada penjelasan kemudian memberikan waktu senyap, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Di sini Bu Eno fokus pada penjelasan kemudian memberikan waktu senyap ya, lalu Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Di sini Bu Eno memberikan waktu senyap, kemungkinan siswa itu bisa kembali, peserta didik tersebut bisa kembali berbisik-bisik lagi ya teman-teman ya, hanya memberikan waktu senyap saja ya. Terus kemudian yang C, untuk opsi yang B kita skip saja ya teman-teman ya. Untuk yang C, berjalan mendekati peserta didik sambil tetap terus menjelaskan, lalu kepada mereka menggunakan isyarat nonverbal. Ini bagus sekali ya teman-teman, ada isyarat nonverbal untuk mengikuti penjelasan Bu Eno. Ini bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang C. Yang D, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno memperingatkan kepada mereka untuk mengikuti pelajaran guru. Di sini Bu Eno hanya memperingatkan saja ya teman-teman ya, kurang tepat ya tindakannya ya. Jadi kita skip saja untuk opsi yang D. Untuk opsi yang E, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bu Eno menegur halus kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Hanya menegur halus ya teman-teman ya, padahal mereka tuh berbisik-bisik ya. Mereka tuh tidak fokus, sudah berbisik-bisik, tapi sama Bu Eno hanya menggunakan teguran halus ya. Ini kurang tepat ya teman-teman untuk tindakannya ya, kita skip saja ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C ya teman-teman ya. Oke, jadi jawabannya yang C ya. Lanjut soal ke-6. Anda memiliki seorang peserta didik yang selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut untuk berbicara di depan kelas. Sebagai seorang guru bimbingan dan konseling, tentu Anda ingin membantu siswa ini. Namun, Anda tidak memiliki jadwal tatap muka sebagaimana guru mapel lainnya. Dan ketika Anda mendapat kesempatan ini membantu peserta didik tersebut, Anda juga diminta menjadi perwakilan sekolah pada sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Apa yang akan Anda lakukan untuk menjalankan dua tugas tersebut dengan optimal? Oke ya teman-teman ya, di sini ada guru BK dan ada seorang peserta didik selalu berjuang ya, selalu berjuang dengan kepercayaan dirinya. Peserta didik ini sering merasa ragu dan takut ya. Oke, sebagaimana kalau kita sebagai seorang guru BK ya, dan pada saat itu juga ada ada tugas yang menjadi perwakilan sekolah untuk sosialisasi pembentukan tim pencegahan dan penanganan kekerasan di tingkat kabupaten. Jadi apa yang harus kita lakukan ya teman-teman sebagai pendidik ya. Coba kita opsi yang A, mengikuti penugasan dari sekolah dan meminta guru lain untuk memberikan tugas tambahan presentasi agar siswa tersebut dapat meningkatkan diri. Ini malah membebani teman guru ya. Ya teman-teman, karena di sini kita meminta guru untuk meminta guru untuk memberikan tugas tambahan, malah kita merepotkan teman guru ya teman-teman ya. Berarti kita skip saja untuk opsi yang B. Untuk opsi yang kita skip saja untuk opsi yang A. Yang B, meminta guru lain mewakili sekolah dan fokus memberi kesempatan presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Ini bagus sekali ya teman-teman ya. Jadi untuk yang B itu betul sekali ya teman-teman ya jawabannya, karena di sini kita harus optimal ya. Dengan cara apa? Tidak mengikuti penugasan dari sekolah, tapi meminta guru lain untuk mewakili sekolah dan fokus memberikan kesempatan peserta didik ya, kesempatan peserta didik untuk presentasi sederhana pada siswa tersebut, diberi pujian, lalu pada sesi berikutnya makin kompleks. Oke, bagus ya teman-teman ya untuk opsi yang B. Untuk opsi yang C, menunaikan tugas sekolah sebagai TPPK dan menghubungi orang tua siswa dan memintanya untuk menangani masalah ini. Jangan ya teman-teman ya, kita sebagai pendidik itu jangan langsung menghubungi orang tua, apalagi hanya masalah
Jangan ya teman-teman, jangan langsung menghubungi orang tua ya. Sebagai seorang guru, sebagai pendidik itu harus bisa menangani hal tersebut ya. Jadi opsi yang C kita skip saja. Untuk opsi yang C, kita lanjut opsi yang D, mendahulukan penugasan dari sekolah dan mengabaikan hal tersebut karena itu wajar sebagai bagian dari perkembangan siswa tersebut. Jangan ya teman-teman ya, kita tidak boleh seperti itu ya. Kita harus mengutamakan murid kita ya daripada tugas sekolah. Kita skip saja ya. Untuk opsi yang D, opsi yang E menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah diabetesnya dan mencari jalan keduanya atau jalan keluarnya. Ini bagus sekali ya teman-teman ya untuk opsi yang E, karena di sini menunaikan tugas dari sekolah dan menjadwalkan untuk mengadakan percakapan pribadi dengan siswa tersebut agar memahami penyebab masalah yang dihadapinya. Iya, kita harus tahu masalah penyebabnya. Kenapa peserta didik itu seperti ini? Kenapa peserta didik itu sering merasa ragu? Kita sebagai guru BK, kita harus tahu ya teman-teman ya. Makanya dari itu kita perlu mengadakan percakapan pribadi. Oke ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman untuk soal nomor 6. Soal ketujuh, sekolah Anda baru saja meluncurkan program kokurikuler baru yang bertujuan meningkatkan keterampilan literasi digital siswa. Namun, beberapa orang tua merasa program ini terlalu menuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Yang akan Anda lakukan untuk mengatasi kekhawatiran orang tua dan memastikan program berjalan dengan lancar adalah A. Mengabaikan kekhawatiran. Kalau ada mengabaikan, kita langsung skip saja ya teman-teman ya. Mengabaikan itu tidak baik ya, negatif sekali ya. Kita langsung skip saja. B. Mengurangi beban tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. C. Memberikan pilihan tugas dalam program untuk mengakomodasi keluhan orang tua. D. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Ini bagus ya teman-teman ya. E. Menghapus program tersebut agar tidak menimbulkan konflik lebih lanjut. Tidak boleh ya teman-teman ya. Di sini ada menghapus program tersebut, kita langsung skip saja untuk opsi yang E ya. Untuk jawaban paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya, kan di sini mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk mendiskusikan dan mendapatkan masukan mereka. Iya, karena di sini itu ada kaitannya dengan orang tua ya. Beberapa orang tua merasa program ini terlalu penuntut dan tidak sesuai dengan kurikulum utama. Karena di sini ada orang tua, berarti jawabannya harus ada orang tua juga ya. Perlu mengadakan pertemuan dan orang tua untuk berdiskusi bersama ya teman-teman ya. Jadi agar orang tua itu tidak apa itu namanya khawatir dengan anaknya ya teman-teman ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman ya. Lanjut soal ke-8, Anda merencanakan kegiatan kelompok dan menggunakan teknologi komputer untuk mengerjakan proyek mata pelajaran bahasa Indonesia. Namun, pada hari pelaksanaan listrik di sekolah mati sehingga komputer sekolah tidak dapat digunakan. Respon Anda terkait hal ini adalah A. Menyediakan pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini untuk opsi yang A itu meniadakan, berarti langsung skip saja ya teman-teman ya, lebih cepat ya. Oke, yang B. Menggunakan waktu tersebut untuk mengajarkan materi lain. Ini kurang bagus ya teman-teman ya. Langsung diganti dengan pelajaran lain ya. Kita skip saja untuk opsi yang B. Yang C. Membatalkan proyek dan memberikan tugas membaca secara berkelompok. Ini lebih bagus daripada jawaban yang A dan B ya teman-teman ya. Untuk opsi yang D. Mengubah peralatan penyelesaian proyek menjadi menggunakan alat tulis dan kertas. Ini bagus ya teman-teman ya. Mengubah peralatan yang awalnya listrik teknologi komputer karena listrik padam, jadi kita menggunakan alat tulis ya, mengubah peralatan ya. Untuk yang E, menunda proyek hingga listrik kembali menyala. Nah ini malah menunda, malah membuat siswa tidak pelajaran ya teman-teman ya, tidak pembelajaran ya. Jadi opsi yang E kita skip saja ya teman-teman ya.
Kalau kita di sini hanya menunggu kembali menyala ya, menunggu listrik kembali menyala kapan nyalanya ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling benar itu adalah opsi yang D ya teman-teman ya. Soal ke-9, Anda diundang sebagai peserta dalam sebuah saresehan yang diadakan oleh organisasi profesi guru. Saresehan tersebut membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah. Sebagai peserta, Anda diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini yang akan Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut. A. Menyampaikan pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. B. Menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru untuk meningkatkan minat baca. C. Menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. D. Menyampaikan pandangan tentang pembelajaran yang menurunkan minat baca yang dilakukan rekan kerja. Menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda terapkan untuk meningkatkan minat baca. Jadi apa teman-teman, ini kontribusi yang efektif ya. Apa yang Anda lakukan untuk memberikan kontribusi yang efektif dalam seminar tersebut? Apa teman-teman kira-kira? A. Menyampaikan pandangan tentang teori-teori bertentangan dengan yang dimaksud narasumber terkait peningkatan minat baca. Bagus ya teman-teman ya di sini untuk opsi yang A, karena di sini menyampaikan pandangan tentang teori-teori ya. Yang B. Menyampaikan hasil observasi Anda terkait strategi yang telah diterapkan teman-teman guru meningkatkan minat baca. Hanya menyampaikan hasil observasi. Kalau yang C. Menyampaikan upaya meningkatkan minat baca berdasarkan kajian pustaka. Hanya kajian pustaka ya teman-teman, ini langsung skip saja. Untuk opsi yang C. Yang D. Menyampaikan pandangan tentang pembelajaran menurunkan minat baca dilakukan dengan rekan guru. Menyampaikan pandangan saja ya teman-teman ya, kita skip saja. Untuk opsi yang E, menyampaikan pengalaman pribadi terkait strategi yang telah Anda tetapkan untuk meningkatkan minat baca. Menyampaikan pengalaman pribadi saja teman-teman ya. Berarti kita skip saja untuk opsi yang E ya. Jawabannya yang paling benar itu adalah A dan B. Kira-kira yang mana teman-teman? Yang lebih bagus itu yang ini ya teman-teman ya, pandangan tentang teori-teori yang bertentangan dengan yang disampaikan narasumber terkait peningkatan minat baca. Jadi opsi yang paling benar itu yang A ya teman-teman ya, untuk jawaban yang nomor 9. Karena di sini kenapa tidak B? Karena di sini di sini itu kita membahas masalah rendahnya minat baca siswa di sekolah ya teman-teman ya. Jadi Anda itu diminta memberikan kontribusi untuk mengatasi masalah ini ya teman-teman ya. Jadi jawaban paling tepat itu adalah yang A ya teman-teman ya. Soal ke-10, Bu Mince adalah guru bahasa Inggris. Bu Mince bekerja sama dengan guru matematika dan IPA untuk merancang pembelajaran intrakurikuler berbasis proyek terpadu yang menggabungkan ketiga mata pelajaran. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah siswa. Namun, Bu Mince khawatir bahwa fokus pada tujuan bersama ini akan membuat tujuan mata pelajaran bahasa Inggris menjadi kurang jelas. Apabila Anda adalah Bu Mince, yang akan Anda lakukan adalah A. Menyampaikan kekhawatiran kepada rekan guru dan meminta mereka untuk menyesuaikan tujuan proyek agar lebih seimbang. Bagus ya teman-teman ya. Ini ada omongan ya, guru bahasa Inggris ke guru yang lain. Terus kemudian yang B, mengusulkan proyek yang sepenuhnya terpisah dari tujuan bersama agar tujuan bahasa Inggris tetap jelas. Ya, bagus ya teman-teman ya. Terus kemudian yang C, berkolaborasi untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulis laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Bagus ya teman-teman ya, berkolaborasi itu bagus sekali ya. Terus yang D, fokus pada tujuan bersama dan tidak terlalu memikirkan tujuan bahasa Inggris. Karena proyek ini bersifat terpadu. Padahal di pertanyaan itu adalah Bu Mince khawatir ya teman-teman ya. Bu Mince itu khawatir ya. Oke, yang untuk opsi yang D skip saja ya teman-teman.
Untuk opsi yang E, menyusun proyek dengan fokus utama pada keterampilan analisis data dan pemahaman ilmiah. Aspek bahasa Inggris sebagai tambahan. Jadi malah bahasa Inggris tuh hanya tambahan saja ya teman-teman ya. Kita skip saja untuk opsi yang E. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah yang C ya teman-teman ya. Berkolaborasi ya teman-teman ya untuk merancang proyek yang mengintegrasikan keterampilan analisis data dengan penulisan laporan ilmiah dalam bahasa Inggris. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Thank you for watching.